Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera sahabat budaya dimanapun berada. Oke, Richard Ferdinand hadir kembali. Kita sekarang sudah di program Barik Basa lagi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Pamumba ya. Rezeki CSR bukan cuma maber ya. Nah, Pamumba rezeki CSR bukan cuma maber. Ini terjemahan pintu pembuka rezeki, menguatkan, mendukung, bukan cuma memberi. Nah, sahabat budaya, ini penjelasannya adalah kata pamumba atau pembuka, menguatkan, menopang, menonjolkan peran CSR sebagai kekuatan mendorong jangka panjang selaras dengan konsep pemberdayaan ya. Nah, CSR ini manfaatnya untuk masyarakat meningkatkan citra merek, pembuka peluang untuk membangun inovasi. Nah, adakah tradisi orang-orang dulu ya sahabat budaya ketika mereka memulai buka usaha atau buka jualannya ya? Nah, atau syarat-syarat orang dahulu ketika mereka berdagang. Selamat pagi. Oke. Sahabat budaya silakan yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Kita sampai di jam 8 pagi ya sahabat budaya mau bergabung silakan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tradisi orang-orang dulu ya ketika mereka memulai buka usaha atau buka jualannya. Atau juga mungkin ada syarat-syarat ketika orang dahulu mereka berdagang. Ya, sahabat budaya boleh bergabung. Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Ini seperti apa ya dulu? Mungkin orang tua atau mungkin dulu pedagang. Terus masa kecilnya kita lihat dulu. Biasanya orang tua sebelum memulai berdagang tuh mereka ada ritual apa atau tradisi seperti apa? Selamat pagi Barik Basa. Selamat pagi. Hello, selamat pagi. Oke. Nah, adakah tradisi orang dulu ketika mereka memulai buka usaha atau buka jualannya? Atau adakah syarat-syarat orang dahulu ketika mereka berdagang? Sahabat budaya mungkin punya pengalaman di masa kecil orang tuanya atau tetangganya atau mungkin yang mungkin pernah sahabat budaya tahu. Oke, yuk bergabung bersama Richard Ferdinand di sini. Kita akan membahas mengenai pintu pembuka rezeki. Ya, oke. 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Sahabat budaya, ini adakah tradisi orang dulu ketika mereka memulai buka usaha? Oke. Kita terima dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Nindaku. Ceraskan suaranya. Amin, terima kasih. Iya. Bagaimana kabarnya Mama, sehat kan? Amin, sehat. Oke. Apa yang dibahas ini? Adakah tradisi orang dulu ketika mereka memulai buka usaha atau buka jualannya atau mungkin ada syarat-syarat orang dulu ketika berdagang? Mungkin Bunda punya pengalaman? Ada. Tapi kan itu berat anunya. Ada orang dulu, tapi yang mau ringan-ringan saya kasih tahu tidak ya? Ada, kalau hari Jumat itu bagus sekali kita bikin sedikit saja umba-umba. Kalau kita punya usaha onde-onde itu ya, orang Makassar bilang umba-umba. Umba-umba itu kan tema mau apa namanya tadi?
membuka ya, Iya, mau membuka usaha. umbat ya, Iya, membuka usaha atau buka mm, jualannya. dengan kolapis, Oh, kue lapis maksudnya, kue lapis. dengan hari Jumat itu Mhm. umba-umba onde-onde dengan kolapis dengan pisang raja. Oh, oh. Pisang raja itu yang orang bilang di sini untuk nih. Oh, enak itu dibikin pisang goreng itu. Tidak enak Oh, bagi saya. oh iya iya iya. Kalau pisang goreng itu yang pisang kepok. Oh, iya Itu iya iya. bagus sekali. Apalagi kita sudah jualan Iya. setiap Jumat. Biar sedikit. Pasang saja di situ siapa yang mau makan di tempat Oh, jualan. oh boleh. Iya, Oh, justru itu supaya banyak makan. Kita dalam rumah. oh, Isyaratnya ada. iya iya. Kena ada isyaratnya kau kan eh, Mhm. minta izin sama Tuhanmu baru saya isyaratkan ini Oh, mumba ini iya 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 saya iya. bikin umba-umba nih saya makan mumba rezekiku juga Mhm. berlapis-lapis pembeliku rezekiku Oh, oke oke. pisang manis itu pisang ambong itu Iya. pisang ambong Mhm. pisang apa ya pisang raja Si Bang, oh iya iya. itu manis namanya orang Makassar itu Bugis Hmm. Makassar untuk tekne kita makan itu untuk tekne uh, selalu manis kehidupan kita. Oh, simbolnya. Amin Kalau amin hari amin. Jumat, yang penting niatnya. Iya 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 iya. Oh. Jadi mau jualan mau tidak, saya pakai itu. Oh. Tidak usah yang orang dulu memang ada yang kita kayak dukun ya, Iya. kayak orang pintar orang tua kita. Tapi ada juga syarat-syarat beratnya. Tapi ini saya pakai ini saja syarat-syarat ringan. Iya. Apa ya? Pokoknya hari Jumat seperti kamu Iya Richard. iya. Walaupun saya lebih parah dulu itu rumahku, kehidupanku, Mhm. bukan lantai tanah, Iya. tapi kita keluar rumah atau di rumah setiap Jumat itu bersedekah walaupun 1.000. Mhm. Apalagi kau lihat kan di depan kantor biasa itu banyak anak-anak minta-minta. Iya iya iya. Kasih saja 1.000, 2.000 setiap Jumat. Oh. Kamu sendiri. Oke Itu oke oke. rezeki dari orang, bukan dari orang malah Tuhan apa ya melalui itu kita dikasih. Jangan di apa ya terlalu seke untuk diri Oh. sendiri tidak Iya boleh iya iya iya. walaupun kita pendapatannya pas-pasan Iya. tapi ada juga syarat-syaratnya di rumah itu dipakai. Nggak usah buka kasih tahu deh terlalu banyak nanti kita mau ketemu sama atau nanti kita ketemu deh Oh iya iya. saya kasih tahu syarat-syaratnya di dapur Oke 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 oke. supaya rezeki itu tidak kering tidak ini begini Oh iya iya iya. jadi apa ya prakteknya jangan cuma ngomong Mhm. jangan teorinya begini praktekkan juga itu Oh. bagus sekali itu setiap Jumat. Iya iya Seperti ada iya. kurma juga itu. Iya, kurma yang Kalau mana kita itu? makan kurma setiap hari Jumat Oh. 1, ganjil 3 atau Oh. 7 itu Mak bagus juga. Tapi maksudnya memang harus ada maksudnya niatnya. hitungannya bagaimana ini, Hmm? Kakak? Hitungannya bagaimana ini? 1/7 maksudnya? Maksudnya yang ganjil-ganjil lah kita makan. Oh, setiap hari Jumat? Kalau kurma, Iya. uh, uh, Oh. kalau ada yang kasih kurma, kalau Mhm. pagi hari Jumat kita terlalu menghemat, Iya. makan saja 1. Oh, oke. Jumat depan 3 biji. Hmm. Ya nanti kita bisa makan lagi Iya iya. 7 Mhm. gitu. Itu Oh, bagus oke sekali oke itu. oke oke oke. Itu kalau saya sendiri banyak yang saya tahu Iya. bagaimana bisa kita menjualan begini-begini tapi Mhm. berat ada beratnya syaratnya. Tapi Oh. ini yang saya kasih tahu mudah-mudahan semua Amin amin. pendengar Iya. dengar ya. Iya iya iya. Walaupun kita bukan penjual Aha. laki-laki perempuan laki-laki juga bisa kan masa kita Mhm. beli sekarang kan sudah dulu kita kan menumbuk
beras ketan, Iya, iya, iya. siapkan. Sekarang kan ada dibeli, bisa dibikin, 1 bungkus bisa 2 Jumat kah, 3 Jumat, sedikit saja. Oh, oke, oke. Syarat-syarat, pisang pisang kan juga tidak bisa dibeli 3 Iya, biji iya. maksudnya. Eee, apalagi kalau kita penjualan langsung, kita simpan Hmm. di atas jualan itu, siapa pembeli bisa makan, Iya, iya. gitu. Syaratnya juga begitu juga, Oke. mhm. Sehat ya Amin, amin, sekeluarga, amin, amin. salam sehat sama teman-teman di Perompak yang kenal saya, salam sehat ya, bahagia selalu, Ruca, Iya, sehat selalu. amin, amin. Oke, Terima kasih selamat kakak. pagi, Iya, dadah. amin, terima kasih. Oke. Kita sudah diberikan kesempatan, Kakak Fatma, terima kasih di Goa. Sudah berbagi untuk kita semua. Oke, silakan penelpon berikutnya Richard tunggu di 0811 400 9250. Bisa lewat telepon WA ataupun juga bisa lewat telepon studio. Terima kasih untuk Kakak Fatma yang ada di Goa. Selanjutnya 0811 400 9250. Sahabat budaya mungkin punya pengalaman atau mungkin waktu masih kecil lihat ya, atau mungkin orang tuanya berdagang, atau mungkin tetangga-tetangganya, atau mungkin pernah tahu bahwa adakah tradisi orang dulu ketika mereka memulai usaha atau buka usaha, atau pada saat mereka menjual atau pada saat mereka berdagang, adakah syarat-syarat orang dulu sahabat budaya ketika mereka harus berdagang? Nah, saya ingat dulu papa saya dulu waktu masih kecil ya, kebetulan temannya almarhum papa dan mama itu kan mereka banyak punya teman itu yang jual-jualan gitu. Nah, biasanya ketika mereka bilang bahwa kalau mereka menjual ya, itu uang yang apa namanya, uang yang orang beli, kemudian ada kembaliannya. Nah, jangan dipakai dengan uang yang sama, tapi pakai dengan uang yang lain. Kira-kira begitulah ya, kira-kira seperti itulah dia punya bentuknya sahabat budaya. Ya, apakah supaya maksudnya katanya semakin banyak orang yang beli, semakin banyak orang yang semakin banyak pelanggannya begitu kira-kira ya. Nah, mungkin ada yang sahabat budaya mau bagi, mungkin punya pengalaman atau mungkin tahu ya seperti apa tradisi orang dulu ketika mereka memulai buka usaha atau buka jualannya. Adakah syarat-syarat orang dahulu ketika mereka berdagang? 0811 400 9250. Ingat juga bahwa ketika misalnya kita punya kelebihan ya alangkah baiknya kita, nah sahabat budaya kita banyak melihat ya, banyak melihat biasanya kalau misalnya di kehidupan nyata itu juga terjadi. Kita melihat ketika misalnya jualannya dari pagi, ternyata jualannya banyak yang mungkin masih tersisa. Biasanya jualan itu mereka ini sedekahkan, mereka kasih buat siapa saja, dan mereka tidak memikirkan untung ruginya, tapi bagaimana mencari pahala yang terbaik. Dan ini sesuatu yang sangat istimewa yang memang wajib kita hadirkan bersama. Saya lihat dulu apakah sudah ada yang menyapa di Facebook Pro 4. Oke, terima kasih Ibu koordinatorku, terima kasih ya Mom Yuni. Oke, ini luar biasa sekali. Terima kasih ya. Oke. 0811 400 9250. Yuk, yang mau bergabung Rija tunggu di 0811 400 9250. Yang mau bergabung, ayo kita bergabung di sini. Oke. Adakah? 0811 400 9250. Oke, selamat pagi Bari Basah. Halo. Halo, assalamualaikum Bu Richard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Bu Selamat Richard. pagi, selamat pagi. Ini kayaknya punya pengalaman yang bagus ini. Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, apa kabar?
kabar saya baik, sehat walafiat. Oke. Pak Abdul Rahim, pagi hari ini kita membahas mengenai, ya mungkin Pak Abdul Rahim punya pengalaman ya. Rica tahu Pak Abdul Rahim punya pengalaman, apalagi kan merantau sudah puluhan tahun gitu di negeri orang, di tempatnya orang. Iya, Oke, nah iya tempat orang. ya adakah tradisi orang dulu ketika mereka memulai usaha atau buka jualannya, atau adakah mungkin syarat-syarat dahulu ketika mereka berdagang? Pak Abdul Rahim punya pengalaman, boleh berbagi? Jadi kalau orang yang dulu ya saya Iya. lihat itu, dan nenek saya kan Oh ya, oke. sering cerita-cerita kepada Iya, saya, ya. dan orang-orang yang bekas veteran itu sering cerita-cerita sama Iya, saya. iya. Ya. Jadi kalau orang yang dulu itu yang sering cerita kepada saya itu, kalau dia mau memulai sesuatu usahanya itu, Iya. ya ada pengalamannya memang itu, ada patokannya memang itu. Oh, oke, Nah, oke. itu pengericap. Iya, Terutama iya, itu iya. waktu. Waktu Oke, dia oke. pakai saya lihat. Aha. Misalnya begini, waktu itu yang dipakai itu berisi jam sekian sampai jam sekian. Oke. Kosong. Nah, itu tidak boleh bola. Ada saya lihat itu. Lima waktunya. Iya, 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 iya. Iya, berisi, berdarah. Jadi kalau perubahan itu misalnya uju, maksudnya dia nggak mau pakai itu waktu itu. Jam sekian misalnya hari Senin, jam sekian sampai jam sekian berisi. Dia mulai itu. Voli bola, kan ada Iya. voli bola, uju. Itu ada 5 saya lihat itu. Kemudian berikutnya itu memakai di bulan-bulan itu, munculnya bulan itu Muricat. Iya, iya, iya. Misal terutama itu dia pakai, banyak orang saya lihat itu ya, baik acara-acara pengantinan, pokoknya usaha lah. Dia mau memulai usahanya. Dia itu memakai, kalau di orang Bugis itu namanya maparalawali. Itu bahasa Bugis maparalawali. Nah itu munculnya bulan, maksudnya bulan itu tenggelam. Tenggelam misalnya ini bulan Jumadil awal ya, Jumadil awal. Jadi nanti habis biasanya 29 atau 30 hari, muncul lagi bulan baru, berarti Jumadil akhir nanti berikutnya. Jadi itu 29 hari, misalnya sudah habis bulan Jumadil awal, mau muncul Jumadil akhir. Itu namanya maparalawali. Nah dia pakai di situ. Tenggelam, habis bulan Jumadil awal, muncul bulan Jumadil akhir, itu namanya maparalawali. Nah itu banyak orang yang pakai itu, Muricat. Tujuannya? Tujuannya itu biasanya banyak yang berkahnya biasanya ya. Kalau di sini saya lihat, tapi jarang orang yang kemukakan. Tapi kalau saya pelajari, yang itu yang dipakai. Karena sering memang diceritakan orang-orang yang dulu, nenek saya sering ceritakan juga sama saya. Dulu waktu saya kecil. Oh, oke. Maparalawali. Kemudian yang berikutnya saya kemukakan berisi. Berisi, Ya, oke. Maksudnya itu berisi. Coba lihat ya, kalau mau buktikan, Bung Richard. Iya. Kalau mau beli udang ya, mau beli bukan ya, kepiting. Bukan, kalau orang Bugis bukan kepiting. Coba dicek. Iya. Kalau misalnya itu menghitung, kan itu bulan itu kan ada bulan sabit. Bulan sabit, itu iya. Berisi. Sampai nanti berisinya itu 14 malam ya. Sampai itu hitung 14 malam. Coba kalau mau beli itu kepiting, kalau mau kita buktikan ya, cuma saya sering ceritakan orang-orang yang dahulu. Kalau mau beli kepiting itu berisi
hitung 14 hari baru mau beli ikan. Banyak berat timbangannya biasanya situ. 14 hari dari kapan? 14 hari mulai dari munculnya bulan. Oh, munculnya bulan. Oke. Jadi 14 misalnya, Aha. kan itu kali ada hitung-hitungannya itu orang Iya, tua dulu. Nah, iya. kalau 15 Oh, nelayan. hari, Iya, oke. ya. Oh, nelayan 15 mereka hari. menghitung. Oh ya? Kalau 15 hari sudah itu, Iya. berarti nanti itu 16 hari itu lama baru muncul lagi bulan itu. Kalau orang Bugis bilangnya itu tasak kasiwan nih. Oh, oke. Jadi bahasanya itu, pertama tasak tasak kasiwan ini maksudnya itu, misalnya 15 hari itu, kalau biasanya itu tidak ada cerah hujan kan, Iya. tidak ada awal mendung itu, cerahnya itu muncul. Tapi Oh. apabila 16 malam Iya. itu biasanya itu lama-lama baru muncul lagi bulan. Berikutnya lama lagi baru muncul bulan kan Oh, gitu nah. oke. Tasak kasiwan ini tasak kaduan nih. Kalau orang Bugis kan begitu hitungannya. Iya. Pak Abdul Rahim, berarti kalau misalnya sebentar malam nih ceritanya muncul bulannya. Iya. Berarti 14 hari kemudian ya baru muncul lagi ya. Iya 14 hari itu anak pergilah coba beli ikan kepiting di pasar. Oh. Biasanya itu berat timbangannya. Oh. Nah, itu kuncinya itu mengetesnya itu nah. Kalau misalnya bukan misalnya dua malam itu mau beli ikan biasanya ringan timbangannya itu. Oh, Nah, oke. gitu nah membuktikannya aja itu maksud saya. Jadi kalau orang-orang yang jualan itu ada memang petukannya, mau buka usaha itu saya lihat. Berarti- saya dulu riset, Iya. ada pengalaman saya, Iya. diceritakan saya coba. Iya. Berhasil juga. Oke. Beriset, Berarti apa pesannya ini? Apa pesan yang mau disampaikan ini? ya. Apa pesan yang mau disampaikan ini terkait dengan topik kita ini? Iya, contohnya ya, Iya. apa memang yang dipesan orang-orang dulu itu yang banyak saya pakai Bung Rizab. Oh, Baik mau oke. jalan, baik mau usaha. Contohnya saya di sini Bung Rizab. Iya. Dulu saya di sini ya. Bukti nih. 10 Muharram. 10 Muharram itu kalau orang Bugis itu sama sagena. Iya. Maksudnya itu pokoknya kalau lihat ya orang Bugis kalau 10 Muharram itu banyak yang pergi belanja ke pasar beli gayung, beli panci. Oh iya iya. Kan itu kalau orang Bugis itu sama sagena. Iya iya. Jadi saya dulu ya saya cerita nih kenyataan ini ya. Iya, Bung iya. Rizab. Saya dulu mendirikan 10 Muharram saya dirikan rumah. Tapi rumah itu ada pondok-pondok kecil. Iya 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 oke. Pondok-pondok kecil saya bikin tapi saya waktu itu bikin di situ pondok-pondok. Itu 10 Muharram. Tetapi saya tinggal di situ. Iya. Sambil mengajar juga di SD dulu. Iya. Oh, oke. Saya entah lama. Iya iya. Kenapa ada mobil putih itu warna putih Iya. kembali di depan saya Oh, di depan pondok-pondok saya kan. Iya. Sekalinya ibu camat yang datang mau ke pondok-pondok saya mau berikan bantuan. Sekarang ini sudah saya dapat sampai sekarang ini saya miliki ini. Oke. Saya dapat bantuan bedah Iya. rumah sampai sekarang ini saya tempati. Kemarin saya dulu dirikan tuh pondok-pondok itu Bung Rizab. Kenyataan itu Bung Rizab. Ternyata ini ya maksudnya percaya nggak percaya tapi memang itu terjadi ya Pak Ya Abdul memang Rahim. terjadi tuh memang ada memang itu yang dipesan-pesan Orang tua dulu betul. Iya, saya kenyataan Betul. itu Bung Rizab. Ada memang 10 Muharram, 14 itu yang Parlawali. Nah itu banyak orang yang pakai cuma dirahasiakan saya lihat saya lihat hafal semua. Bung Rizab. Iya. Nah itu dulu saya katakan dulu Bung Rizab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Selamat pagi Richard, mau sapa dulu untuk Ayahanda Haji Marsuki Ali di Telkomas, Opa Is di
Todopuli, kemudian juga Bunda Sofi di Goa, selamat pagi Bunda, turut berduka cita ya. Bunda kuat, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian juga Ibu Dahniar, Mbak Sasa ya. Kemudian dari ada selamat pagi juga untuk bundaku Bunda Nur Hudaeng, selamat pagi. Nah ini beliau juga rajin sekali nih, suka berolahraga ya. Kemudian juga ada orang-orang Maros banyak ya, ada Bunda Haji Andi Eni, terus juga ada Bunda Haji Agustina, kemudian juga ada Bunda Umi di apa namanya tuh di ini ya di Taulia. Pak Hamzah selamat pagi. Kemudian juga ada Kakandaku di BTNP Pabri Sudiang, Kakanda Sumi selamat pagi. Kemudian juga di Jalan Nuri ada siapa tuh? Daeng aduh Richard lupa ya. Kemudian juga Daeng Nompo selamat pagi. Daeng Saleh selamat pagi di Macini ya. Kemudian juga siapa namanya Bunda Sasa selamat pagi ya. Kemudian juga apa namanya Bunda Ramla selamat pagi ya di daerah Gagak situ ya. Kemudian juga Bunda Haja Datu selamat pagi ya. Kemudian juga bundaku Bunda Nur di Maros selamat pagi. Semuanya selamat pagi. Oh iya ada juga yang dari Bunda Lady Rose di Bantaeng selamat pagi. Kemudian juga yang di di Abdesir ya. Ada bunda-bunda trio di sana. Selamat pagi untuk semuanya. Silakan yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250. Oke. Iya. Mari silakan sahabat budaya dimanapun berada. Pagi hari ini kita membahas mengenai adakah tradisi orang dulu ketika memulai buka usaha atau buka jualannya, atau syarat-syarat orang dulu ketika mereka berdagang. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya, pengalaman dan memang terbukti juga dari Pak Abdullahim di Kutai Kartanegara. Beliau itu merantau sejak usia muda sampai sekarang, dan ternyata petua-petua dari orang tuanya dulu ya, orang tua-tua dulu itu beliau praktekkan dan akhirnya bisa mendapatkan kehidupan lebih baik di negeri orang. Dan itu dibagi tadi barusan kita udah cerita-cerita, terima kasih banyak. 0811 400 9250. Kemudian juga di Jalan Satando Bunda Daeng Lumu dan Ibu Diana, terima kasih. Abang Jono selamat pagi. Di Tengku Umar ya kalau nggak salah ya. Oke, ya, kalau nggak salah berarti benar. Kemudian Pak Wahyu selamat pagi. Kemudian Opadin juga selamat pagi. Bunda Haja Ana selamat pagi. Yang lain Richard tunggu di 0811 400 9250. Kita hanya sampai jam 8 ya sahabat budaya ya. Nah oke, aku mau membacakan dulu ya untuk semua sahabat budaya yang sudah hadir pagi ini. Oke, sahabat budaya, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan manfaat dari bantuan yang diberikan oleh pemberi bantuan melalui program CSR. Nah, jadi pemberian bantuan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dari perbankan atau pemerintahan ini dirasakan secara langsung oleh pemilik usaha dengan adanya bantuan dari perbankan atau pemerintahan. UMKM ini mereka bisa mendapatkan ya fasilitas untuk menjadi binaan dan juga mendapatkan bantuan berupa pelatihan untuk peningkatan usaha. Nah, salah satunya adalah usaha CV Mila Haris ya. Harmila Haris ini beliau mengatakan bahwa menjadi bagian dari perbankan atau pemerintahan selama ini dirinya mendapatkan pendampingan sekaligus juga pelatihan sehingga bisa meningkatkan kapasitas usaha dan memiliki akses untuk jaringan pemasaran yang lebih baik, yang lebih luas juga, serta dukungan pengembangan teknologi dan juga sistem manajemen usaha. Mila Haris ini memiliki usaha di bidang fashion, khususnya hijab. Nah, berharap
dengan dukungan dari perbankan atau pemerintahan ini bisa ada peningkatan akses pembiayaan yang lebih mudah serta terjangkau. Selain itu, dengan adanya dukungan ya, ini tentunya juga bisa meningkatkan kualitas produk dan jasa sekaligus meningkatkan ekspor pasar yang lebih luas ya. Oke, kita lihat lagi sudah ada yang mau bergabung 0811 492 50. Selamat pagi untuk semuanya. Sari batang malaberiku ngaseng ya. Sekali lagi Richard mau sapa untuk semua pendengarku ya. Aha. Dan untuk semuanya sahabat budaya. Oke, ya udah kali gitu kita dengar lagu dulu ya. Dengar lagu dulu, nanti setelah itu kita akan kembali. Sahabat budaya jangan kemana-mana.
perjalanan nenek moyang lo. Oh no. Pakai etika dong naik motor. Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih. Sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali. Oh no. Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik. Habis, buang sini aja deh. Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan. Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa? Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Hah? Kalian? Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi. Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur. Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan. Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Oke, kita berlanjut lagi. Selamat pagi, Bari Basah. Pagi, Bari Basah. Selamat pagi, ibuku. Iya, kesayanganku. Apa kabar, Tak? Ya, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi? Ya, udah. Oh, apa sarapan, Tak? Minum teh. Oh, sekira minum bir. Minum teh habis makan pagi. Oh, begitu. Minum teh lagi. Kuenya, kue bolu. Wih, sadapnya. Yang ada ininya, ada kismisnya ya. Biar kismisnya ada juga. Oh. Pakai juga selai. Wih, Dende. Singgah mapalnya deh kalau begitu. Ya, segera. Dede. Asik. Kalau itu yang di samping tak lagi bikin apa? Itu yang duduk-duduk sambil minum-minum kopi. Oh, saya kira lagi cabut-cabut sayur kangkung. Oh. Selamat pagi, ayahandaku sayang. Bagi dulu kue, Tak. Ini dong. Ah? Ini dong. Ke situ? Iya dong. Naik apa? Jalan kaki? Oh, saya jalan kaki. Oh iya. Sambil olahraga di pagi-pagi lari pagi ke situ. Oh Indah Ita sinampe siang pi. Jam iya. Jam 10 sampai jam 2 siang. Ya, hari Selasa ini Iya, hari Selasa. Oh, hari Selasa ini kah? Oh, bukan hari Kamis. Oh, hari Selasa tahu. Oh, yang benar. Oh, iya kah? Oh, iya. Oke. masalah apa ini yang di cerita? Oke, pasti punya pengalaman yang sangat banyak ini ya. Kalau orang dulu-dulu tuh, ibuku, kalau orang dulu-dulu itu kan tabe. Ya. Nah ini dia. Mana itu ya? Sebentar, Richard lihat dulu. Manakah dia punya? Ini dia. Ya. Oke. Adakah tradisi orang dulu ketika mereka memulai usaha atau buka jualannya, atau syarat-syarat orang dahulu ketika mereka berdagang? Mungkin orang tua dulu, atau mungkin kita pernah lihat tetangga atau kehidupan bertetangga dulu, bundaku, tabe. Ya. Gini, kebetulan nenek ada usaha menjual, misalnya dia makanan lah begitu. Iya. Jadi waktu dia pertama mau membuka, ya lihat dari hari dan
kelahiran. Oh ya. Begitu. Oh, oke. Baru oke, pertama oke. menjual Iya. yang manis-manis, Iya, 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 iya. dan yang Oh, oke, oke. gurih-gurih. Iya. Itu pertama kalau dia mau menjual. Iya, 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 iya. Jadi, iya, oke. artinya dia Well, punya, iya. misalnya ada orang membeli yang pertama kali membeli, kalau Iya. pagi dia bikinkan anis, dia itu uang pembeli dia simpan. Oh iya, betul, betul. Iya. Almarhum Dia tak belanjakan dulu. Iya. Dia simpan itu di dalam tempat uangnya. tersendiri ya, dipisahkan ya. Iya, di situ di Oke. dalam di Iya. tempat tempat Oke. uangnya. Jadi Iya, iya, iya. misalnya ada pembeli kedua ketiga, ya dia gabungkan terus sampai tutup dia punya toko. Oke, itu tujuannya apa itu? Ya begitu. Saya nggak tahu juga Iya, apa oh iya, tujuannya, betul dia betul. begitu. Saya punya almarhum bapak juga cerita Iya. waktu itu. Jadi pernah ada orang ke rumah, Ya. ada temannya mau usaha mau bikin usaha. Nah, Iya. almarhum bapak Iya. cerita persis seperti yang ibu sampaikan ini. Dan kebetulan juga saya ada di situ dan ternyata memang itu hasilnya terbukti luar biasa. Iya. Banyak mendatangkan pembeli. Betul, 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 betul. Itu mungkin kesana Betul, jadi betul. berkah itu kalau begitu. Oh dia iya, iya, bilang. iya. Jadi itu usahanya nenek dulu itu. Oh iya, Semakin iya, hari iya. semakin laris, Betul, begitu. semakin laris iya. Karena makanan dia jual. Oh iya, 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 Iya. betul, betul. Dia jual bulisan. Mhm. Nasi campur. Oh iya. Jual Wih, luar apa itu biasa. palu basah. Palu basah. Iya, sama sate. Mhm. Pokoknya macam-macam dia jual itu nenek dulu. Oh, makanan-makanan ini ya. Iya, makanan-makanan. Makanan-makanan sehari-hari. Iya. Ubi rebus, pisang rebus. Kacang rebus juga. Iya. Ikan masa juga betul. Iya, itu dia. Betul. Ada semua. Betul. ini. Oke. Iya, begitu caranya nenek saya lihat sehari-harinya. Jadi, ya, alhamdulillah. Banyak ini ya, laris ya. Iyalah. Hari adanya banyak yang contoh. Oh, berarti itu berkah juga buat orang sesama. Iya. Wah, bagus itu. Artinya maksudnya kita mendapat rezeki bersama-sama. Gitu. Tidak ini ya, tidak egois ya. Betul. Iya. Akhirnya ini saya sudah Iya. Oke. sudah putus sekolah kan tidak lanjut sekolah. Iya. Akhirnya saya ikut bantu juga nenek. Wih, luar biasa. Ya, jadi akhirnya dia suruh buka juga saya usaha buka. Wih, ketemu mi pujaan hati di. Oh, Rupi. Oh, berapa Bi? Ini masih meleleh. Oh, masih meleleh. Berarti 100 tahun kemudian Bi baru ketemu. Oh. Kenapa begitu? Jadi tidak. Alhamdulillah. Jadi saya jualan Iya. jual goreng. Wih, sadap. Jual Apa lagi? apa namanya kalau jualan gitu. Oh. Eruja. Wih, di nyaman. Nah. Oke, saya sabar dulu Pak Arjuna. Pak Arjuna Tabe, boleh Iya, mohon selamat izin pagi. sabar sedikit Pak Arjuna ya. Iya. Lanjut Bunda. Itu memberi jadi. Oh. Sehat selalu. Iya. Jalankan tugas. Oke. Amin. Sehat ke juga. Sehat ke juga berdua ayahku, ibuku. Ya, merdeka. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arjuna, selamat pagi. Waalaikumsalam Teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bari Basa. Salam Bari Basa di mana Ki? Masih di rumah ini. Oh, saya kira kita lagi Tepatnya di Baruga 2 ini. Baruga 2. Oh, saya kira kita lagi jogging ini di sekitar Baruga.
Biasanya hari Minggu Oh, biasanya. hari Minggu, Pi. Oh, Atau oke. sore lah Oh, biasa begitu. pada Oh, iya. Nah, sore. Pak Arjuna Ya. Tabe, eh, mungkin kita tahu ya, adakah tradisi orang-orang dulu ketika mereka memulai buka usaha atau usaha jualannya, atau mungkin ada syarat-syarat orang-orang tua dulu ketika mereka mulai berdagang begitu? Tabe, Pak Arjuna. Ya, kalau orang-orang dulu itu namanya orang di kampung kan Iya. tinggi dia punya kepercayaan ya. Namun kepercayaan juga itu ya alhamdulillah juga mau jarak juga ya. Jadi seperti kalau pertama menjual ya harus diatur sedemikian rupa itu pembelinya. Ya. Seperti tadi yang dikatakan Bung Nursia bahwa pembeli pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya itu disimpan dulu ya. Ya. Paling cocok memang kalau jualan itu ya soal makanan. Jadi kan Itu cepat sekali ya. ya Iya. itu. Jangan pergi jual kipas angin di Malino, itu tidak cocok itu. Tapi bisa dicoba tahu ah. Siapa tahu panas Sudah sih tahu. lagi. Sudah tahu tempatnya dingin ya. Oh, begitu. Jual kipas angin lagi kan. Oh, oke, Tidak oke, cocok. oke, Jadi oke. artinya kalau kita buka usaha ya dikondisikan dulu lah. Sekiranya di tempat ini kurang penjual makanan ya segera buka warung kecil-kecilan ya. Nah, ini juga pelayanan juga harus juga bagus sih. Harus selalu Ramah ya. ya ramah, senyum melayani pembeli. Tidak boleh koro-koroang. Ah, jangan itu. Kalau orang masih pagi-pagi sudah ke musuh, aduh itu pembeli itu lari sendiri itu. Jadi Aduh, jangan sampai ya. apalagi di zaman-zaman sekarang kan sudah banyak saingan ya. Iya, Jadi weh. haruslah Tidak bisa dihindari. iya sama-sama kita ini butuh makan jadi ya kita bersainglah dengan sehat. Amin. Itu juga jangan lupa juga disisihkan untuk Oh iya, iya. orang-orang yang Betul, ini ya. Iya, setuju. Itu juga biar istilahnya ya mungkin dibilang orang sekarang tolak bala berarti namanya ya. Oh iya, membersihkan. Ya, ya. Oh biar iya. kita punya usaha lancar, jualan laris manis ya. Apalagi kalau jualnya itu semacam apa meh, laris manis itu apa? Wih, apalagi apa di tempat tak? Mantap. Saya biasa Apa? di Antang di Monjongloe. Ya, di daerah Nipa-Nipa itu banyak penjual ini. Oh, penjual apa? Tuh putu apa namanya? Pabalo, oh, bukan. Pabalo bukan Pabalo bunga di Pabalo putu di. Oh, Pabalo putu. Ya, situ berbagai macam itu putu di situ mulai Masa? pakai kelapa, tidak pakai kelapa, ada semua ini. Wih, sadap itu kalau begitu itu. Saya culik juga nih teman saya di Boncongloe ini Bu Ina. Namun itu di Bu Ina. Oh. Oke. Sama yang di Tinumbu juga ini Oh, iya, masuk. siapa itu? Siapa yang di Tinumbu? Halo, yang di banyak yang di Tinumbu tahu ah. Ya, istri tercintanya Pak Sulaiman tahu. Oh iya ibundaku. Mamanya Hepa juga ya. Iya mamanya Mungkin juga Ipa. sekian ya. Ibu Ya, siapa ya. nama ibuku Ibu Niar di Ya. Mungkin sini kah kalau tidak salah. Iya. Masuk Iya. lagi karena ini kita Iya, sudah tapi ya. iya Iya. sudah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Arjuna. Sahabat budaya, aku terima penelpon terakhir. Selamat pagi Ibuku. Pagi. Selamat pagi. Iya. Karena aku dicolek dari masuk nih. Sama Pak Arjuna. Oh begitu. Mau kenalan saya ini sama Pak Arjuna belum pernah ketemu. Oh iya makanya kalau kita sempat datang lagi di sini nanti live baru kelihatan mau wajah. Aduh, pengalaman jualan ya. Oh iya tahu. Iya, kalau saya itu Bung Richard, kebetulan kami 4 bersaudara itu dibesarkan dengan hasil jualannya Mama.
gitu. Mama itu sampai saya bawa ke sekolah loh Bung Richard. Mama itu dulu jual jalang kote, banyak anak buahnya itu tiap pagi datang bawa keranjang tuh zaman dulu tahun-tahun 80-an. Saya jadi ingat juga dulu waktu saya masih SD. Iya. Itu kan biasa kalau kan tanteku kan dia punya toko ya. Iya. Jadi biasa kalau sholat subuh itu biasa ibuku titip suruh saya bawa. Ya, sama pengalaman Bung Richard. Saya begitu. Kakak yang tertua itu bagian belanja, dibawa belanja sama ibu. Kita itu, tapi memang syarat-syaratnya itu banyak. Nggak bisa bangun telat karena terlambat jadi kuenya. Terus memang harus bersih-bersih juga, harus nggak boleh kita saja bersaudara nggak boleh manyun istilahnya anak sekarang pagi-pagi. Iya, terus ibu itu saya lihat kalau ada yang pertama beli ya kayak mereka semua tadi pengalamannya disimpan dulu Bung Richard. Katanya mama dulu itu biar apa itu bahasanya mama, biar panggil-panggil pilih pembeli ini itu ya percaya ndak percaya tapi sih memang begitu. Ndak boleh dipakai uang itu buat kembalian, memang disiapkan uang kecil buat kembalian, yang baru pembeli itu uang berapapun disimpan. Tapi kalau mama itu ndak disimpan begitu saja Bung Richard. Kalau uang kertas di orang Makassar bilang di kalumpeng nih, ada itu yang dilipat-lipat kecil Bung Richard, nggak pernah lihat mungkin. Nah tahu gitu Ibu Nursia, makan lagi nih pasti. Itu begitu itu saya punya mama. Terus lihat terus akhirnya beliau ndak ada, diteruskan dengan kakak dengan kita buka rumah makan. Buka rumah makan itu ada ritualnya juga, percaya ndak percaya. Masuk rumahnya bawa yang manis-manis. Terus di orang Makassar bilang di Pak Sili tempat jualannya dulu. Dibersihkan toh sudah itu kita makan yang manis-manis, bubur kacang hijau, makan umba-umba. Kalau sudah gitu pertama jualan itu harus lihat hari seperti Pak itu yang tadi di Kutai Kartanegara. Itu buka semua itu rahasia ya Bung Richard. Buka kartu nih hampir semua. Saya enggak terlalu banyak tahu, saya enggak tahu tapi biasa melihat. Waktu kakak yang lanjut itu dia buka usaha rumah makan, salon, terakhir itu catering, dan di rumah sini sempat jual itu Bung Richard bahan campuran warung kecil-kecilan. Tetap begitu, tetap masih ingat ajarannya orang tua, lihat hari yang baik, terus yang penuh dari jari itu ndak tahu di kepal itu lengan Bung Richard baru dihitung. Kalau yang di tengah itu katanya bagus. Kalau yang di ujung itu enggak tahu bagaimana hitungannya orang-orang dulu itu. Saya enggak mau belajar Bung Richard. Karena seiring berjalannya waktu kan dengar-dengar juga dari orang-orang yang lebih tahu agama katanya itu sudah mengarah ke musyrik. Itu ya Bung Richard. Tapi orang dulu tuh enggak berpikiran begitu. Orang dulu kan niatnya tetap dia minta sama yang kuasa. Tapi ritualnya itu bagi orang yang sekarang itu katanya kita sudah musyrik. Kalau ada ritual semua hari itu baik kata Ustaz. Tidak ada itu hari tidak baik. Tapi orang dulu tetap pakai, mau kawinan, mau acara apapun tetap lihat hari baik Bung Richard. Masih banyak orang yang enggak pakai itu bulan Muharram. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah ada yang menikah di bulan itu. Bahkan bulan Ramadan juga sudah banyak yang menikah. Dulu itu enggak ada tahun-tahun 80-an enggak ada. Enggak pakai itu Muharram, enggak pakai bulan Ramadan. Enggak ada. Sekarang sudah seiring bergesernya waktu, banyak yang berubah, orang mendengarkan. Saya saja Bung Richard, mamaku itu ketat sekali, masih tradisinya kental. Makin kesini makin kesini kakak kurangi. Akhirnya enggak semua ini dipakai. Mama itu apa-apa pakai, orang Jawa bilang sesajen. Kalau kita di sini mak baca-baca apa segala macam tuh. Nah sekarang kurang nih Bung Richard, enggak pelan-pelan dikurangi Bung Richard. Iya karena kita juga melihat situasi dan kondisi. Dulu kan orang tua dulu apapun caranya harus dia siapkan, tetap membuat.
Kalau mau Ramadan, Idul Fitri tetap mak baca-baca itu Bung Richard. Penuh itu piring capek cuci piring Gang. Dulu. Oke, Valen Bung Richard. Jadi kalau usaha itu memang enggak asal usaha orang Bung Richard. Tapi biasa juga orang pakai pesugihan Bung Richard. Aduh jangan ya. Ya, itu yang ditakutkan yang kayak begitu. Kita Bung menjujur-jujuran Richard. saja lah. Yang jujur-jujur saja, yang pakai pembeli pertama diambil, bacakan doa, gitu, begitu, Ji. Oke, Pale Bung Richard. Terima kasih. Salam sama Pak Arjuna deh. Kapan-kapan ketemu dengan bapaknya Haifah. Datang Miki Pale ke Pak Arjuna kalau hari Sabtu kita berkaraoke ria. Iya, hari Minggu mi beden Bung Richard. Iya, dipindah, digeser. Ada kuliah di grup. Oh iya. Oke, Pale Bung Richard. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sahabat muda dimanapun berada, Richard pamit ya. Terima kasih banyak untuk bersemangatnya. Jadi program Bari Basa itu hanya sampai 1 jam. Jadi kalau mau bergabung di awal-awal jam 7. Terima kasih banyak, semoga hari ini kita belajar. Saya menyapa dulu selamat pagi untuk ibuku ya, Kepala RRI Makassar, Ibu Anom. Terima kasih Ibu sudah memberikan semangat. Kemudian juga ada Mami Nila Puspita, terima kasih. Om Ambar Rusen juga terima kasih. Ibu koordinatorku Ibu Yuni, terima kasih. Kemudian semua juga yang sudah bergabung pagi hari ini bersama Richard Ferdinand. Ada Kakak Fatma di Goa, Pak Abdul Rahim di Kutai Kalimantan Timur. Kemudian juga Bunda Nur Hudayang di Maros, terima kasih. Pak Hamzah terima kasih. Kemudian sepasang merpati, Ibu Nursia sama, siapa ya Pak? Iya sepasang merpati mau Pale deh. Ya kemudian Pak Arjuna, Ibu Niar dan juga Bunda Deng Lumu di Satando. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya sahabat budaya. Ya udah kita dengar lagu lagi, nanti sampai jam 8 ada informasi akan Richard bagikan. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.